Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah ancaman serius yang membawa dampak destruktif bagi berbagai aspek kehidupan suatu negara. Secara ekonomi, korupsi memperlambat pertumbuhan dengan mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, mengurangi minat investasi, dan memperparah kesenjangan sosial. Ketimpangan ini semakin memperburuk kemiskinan, di mana segelintir elit menikmati keuntungan, sementara mayoritas masyarakat tetap terjebak dalam kekurangan dalam layanan publik. Praktik korupsi juga menimbulkan inefisiensi administrasi, membuat pelayanan publik menjadi lambat dan berbelit-belit. Korupsi berdampak pada buruknya kualitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Proyek pembangunan yang dikorupsi sering menghasilkan infrastruktur yang mudah rusak dan tidak aman, sehingga masyarakat harus bertahan dengan fasilitas yang tidak memadai. Hal ini memperburuk kesejahteraan rakyat dan menghambat kemajuan bangsa. Sistem politik juga rentan terhadap korupsi akibat tingginya biaya politik, yang mendorong kandidat mencari dana kampanye secara ilegal. Setelah terpilih, pejabat sering merasa berhutang kepada penyandang dana, memicu korupsi dalam pengelolaan anggaran atau proyek publik. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan proses demokrasi. Ketidakpercayaan ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan memperburuk kinerja birokrasi. Tidak hanya itu, korupsi berdampak buruk pada tatanan sosial dan budaya. Korupsi menciptakan dekadensi moral dan membentuk budaya permisif terhadap perilaku yang tidak etis. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan integritas masyarakat dan memperburuk kondisi sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas yang sering beriringan dengan korupsi. Kompleksitas sistem hukum dan kelembagaan yang sering tumpang tindih dan lemahnya pelaksanaan, seperti kurangnya koordinasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan, membuka celah bagi praktik korupsi. Juga upaya pelemahan institusi KPK melalui undang-undang terbarunya yang dinilai mengurangi kekuatan dan independensinya telah menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Ditambah rendahnya pendidikan dan kesadaran publik tentang dampak negatif korupsi, mengurangi partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau menolak praktik korupsi. Salah satu yang paling mencolok adalah praktik money politik yang sering terjadi saat pemilihan pejabat publik. Selain itu, resistensi dari kelompok berkepentingan yang diuntungkan oleh status quo seringkali melemahkan institusi anti korupsi atau menghambat reformasi. Belum lagi masalah birokrasi yang banyak ditemukan praktik korupsi seperti suap, nepotisme, dan lain semacamnya. Ya, akumulasinya ditandai dengan turunnya indeks persepsi korupsi atau IPK,